Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat bernama Abu Dujanah Al-Kharrazi. Beliau adalah sahabat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat ini sangat membekas di hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena ketakwaannya dan kondisi keluarganya yang kelaparan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan sholat subuh berjamaah, tiba-tiba Abu Dujanah Al-Kharrazi keluar dari masjid terburu-buru tanpa menunggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung menemui Abu Dujanah dan bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak memiliki permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan terburu-burunya kamu keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat subuh." Abu Dujanah menjawab pertanyaan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami punya alasan kenapa ketika selesai sholat subuh berjamaah kami tiba-tiba langsung keluar dari masjid tanpa menunggu selesai engkau berdoa. Kami memiliki keluarga dan keluarga kami dalam kondisi kemiskinan. Dan kami punya tetangga seorang ahli munafik, di mana tetangga kami ini memiliki pohon kurma yang tinggi. Dahannya menjulur ke pekarangan kami. Ketika pada malam hari pohon kurma itu diterpa oleh angin dan meruntuhkan biji-biji kurma di atas pekarangan kami. Lalu kami cepat-cepat mengambil biji-biji kurma yang terhampar di pekarangan kami karena khawatir anak kami bangun dari tidurnya. Seperti biasa, ketika anak kami bangun tidur, karena saking laparnya, dia memakan sesuatu yang ada di depannya. Khawatir kurma ini dimakan oleh anak kami, maka kami cepat-cepat membersihkan pekarangan kami dari biji kurma, dan biji kurma itu kami kumpulkan, lalu kami serahkan kepada pemiliknya. Suatu saat kami pernah menjumpai anak kami sedang memakan buah kurma. Karena saat itu kami terlambat membersihkan kurma yang ada di pekarangan kami. Ketika anak kami sedang makan buah kurma, maka langsung jari-jari kami masukkan ke mulut anak kami untuk mengeluarkan kurma itu. Kami katakan kepada anak kami, "Wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayah kamu ini nanti di yaumil qiyamah, karena ada makanan yang haram masuk ke dalam perutmu." Mendengar jawaban dari
ayahnya, anak tersebut berlinang air mata karena menahan rasa laparnya. Kemudian ayah itu menasihati anaknya, "Wahai anakku, ayah tidak akan membiarkan keluarga kami berada di api neraka lantaran hanya sebuah makanan yang haram." Itulah alasan kenapa kami setiap melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah selesai itu kami langsung keluar dari masjid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlinang air matanya, membasahi pipinya karena terharu dengan cerita Abu Dujana, seorang yang taat kepada Allah sementara dilanda kemiskinan di dalam keluarganya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui pemilik kurma itu dan berkata, "Wahai bapak pemilik kurma, bisakah aku beli pohon korma kamu dengan 10 pohon korma yang lebih baik, di mana nantinya pohon korma itu bagaikan ditumbuhi oleh mutiara-mutiara yang berkilau, dahannya disirami dengan mutiara-mutiara yang begitu baik." Namun apa jawab seorang munafik itu? "Aku tidak butuh menjual pohon korma dengan tempo yang tidak jelas. Aku ingin menjual pohon korma dengan uang langsung secara kontan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mendengar percakapan antara Nabi dan orang munafik itu. Langsung Abu Bakar mengatakan, "Baik, kalau begitu aku beli 1 buah pohon korma kamu dengan 10 pohon korma yang jauh lebih baik daripada pohon korma yang kamu miliki." Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang munafik itu merasa bergembira dan pulang ke rumahnya memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku saat ini telah beruntung yang amat sangat besar, di mana pohon korma, 1 pohon korma kita dibeli oleh Abu Bakar sebanyak 10 pohon korma. Keuntungan yang amat besar. Kita masih bisa menikmati pohon korma yang ada di pekarangan kita, dan kita bisa memiliki 10 pohon korma yang lebih baik dari pohon korma yang ada di pekarangan rumah kita." Ternyata orang munafik ini memiliki niat yang sangat buruk, di mana buah korma itu tidak akan diberikan kepada Abu Dujana dan keluarganya, padahal sudah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat buruknya ini, maka keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang munafik itu. Ternyata ketika dilihat, pohon kurma itu sudah berada di pekarangan Abu Dujana, tidak lagi di pekarangan daripada orang munafik tersebut. Apa yang kita bisa ambil dari hikmah ini? Yang pertama adalah bahwa Abu Dujana adalah seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia amat sangat takut dengan barang-barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang memakan daripada makanan atau harta yang diharamkan, karena secara tidak langsung
seseorang yang mengkonsumsi makanan haram, maka secara tidak langsung dia mendistribusikan kepada keluarganya. Dan daging yang tumbuh dengan sebab makanan yang haram, maka kata Rasulullah, neraka lebih baik baginya. Kullu lahmin nabata min haram, pannaru aula bih. Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih layak baginya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain daripada kisah Abu Dujanah ini adalah tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, walaupun orang itu tidak menceritakan akan kekurangannya. Tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan solusi dengan membeli pohon korma orang munafik untuk Abu Dujanah dan keluarganya agar terhindar dari kemiskinan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang terakhir dari hikmah tersebut, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan akan pentingnya berbuat kebaikan, membantu daripada orang-orang yang membutuhkan. Dan di Ramadan ini, marilah kita gerakkan empati dan simpati kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun orang itu tidak menceritakan akan kefakirannya dan kebutuhannya, jika kita melihat keluarga membutuhkan, maka halayaknya kita memberikan bantuan kepada orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, mari kita asah simpati kita untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sesama yang membutuhkan. Di samping itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan demikian, insya Allah ibadah kita di Ramadan penuh dengan keimanan, keikhlasan, dan bisa mendapatkan nilai kebaikan yang berlipat ganda. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.